Bisnis hewan peliharaan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, menjadi sektor yang tahan terhadap krisis dan penurunan daya beli. PT Sentral Proteina Prima Tbk ikut memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat bisnis pet food melalui anak usahanya. Bisnis hewan peliharaan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Anak usaha CPRO PT Sentral Windu Sejati meningkatkan produksi dan penjualan pakan hewan peliharaan atau pet food seiring tren positif peningkatan kepemilikan hewan peliharaan di masyarakat. Tren ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kebutuhan nutrisi dan kualitas pakan bagi hewan kesayangan mereka, sehingga mendorong permintaan produk pet food yang berkualitas. CPRO memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan berbagai produk pakan hewan yang inovatif dan terstandarisasi, sekaligus memperluas distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia. Dengan fokus yang semakin serius di bisnis pet food, PT Sentral Proteina Prima optimistis dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar hewan peliharaan dan memperkuat posisinya di industri nutrisi hewan di Indonesia. Berbagai sumber, iDex Channel. PT Mandom Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 1,58 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, tumbuh 17,6% secara year on year. Pencapaian ini didorong oleh kontribusi kuat dari penjualan domestik. PT Mandom Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 1,58 triliun rupiah. Penjualan domestik Mandom tumbuh signifikan sebesar 37% dari 774,7 miliar rupiah menjadi 1,06 triliun rupiah, menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan di periode ini. Meski penjualan ekspor mengalami penurunan yaitu sebesar 519,72 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 569,91 miliar rupiah, perusahaan tetap fokus mengoptimalkan pasar dalam negeri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan penjualan didukung oleh kinerja kuat dari segmen produk perawatan kulit dan make up yang naik 31,2% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi produk dan pemasaran Mandom. PT Mandom Indonesia terus memoles kinerja bisnisnya dengan fokus memperkuat penjualan domestik dan mengembangkan produk inovatif guna menjaga pertumbuhan di tahun 2025. Berbagai sumber, iDex Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 5,27% hingga kuartal 3 2025 mencapai 96,48 juta US dollar. Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada jasa sewa kapal di segmen oil tanker dan LNG tanker. PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 5,27% hingga kuartal 3 2025, mencapai 96,48 juta US dollar. Berdasarkan laporan resmi perusahaan, peningkatan pendapatan berasal dari lonjakan pendapatan sewa kapal di segmen oil tanker yang mencapai 30,55 juta US dollar atau naik lebih dari 160% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari jasa sewa kapal LNG juga tumbuh lebih dari 21% menjadi 28,11 juta US dollar pada periode yang sama. Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan strategi ekspansi perusahaan dalam memperkuat kapasitas dan efisiensi operasional. Meski mencatatkan peningkatan pendapatan, laba bersih HUMI turun menjadi 7,64 juta US dollar hingga kuartal 3 2025. Manajemen menjelaskan bahwa penurunan laba disebabkan oleh fokus perusahaan pada investasi jangka panjang yang berdampak sementara terhadap profitabilitas. Dari sisi neraca, total aset meningkat menjadi 323,73 juta US dollar atau naik hampir 7% dibandingkan tahun lalu, seiring dengan bertambahnya aset produktif perusahaan. Adapun sepanjang 2025, HUMI menargetkan pembelian 10 kapal baru untuk memperkuat armada dan kapasitas layanan. Hingga akhir September, 6 kapal telah berhasil diakuisisi dengan realisasi anggaran mencapai 56%. Tirta menegaskan bahwa fokus utama perusahaan kini tertuju pada optimalisasi aset baru, peningkatan efisiensi dan penguatan posisi HUMI di pasar perkapalan nasional yang berdaya saing tinggi. Berbagai sumber, iDex Channel.
Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara memastikan penggunaan modal untuk waste to energy akan berasal dari dana Patriot Bond. Proses tender mitra kerjasama Badan Usaha Pengembangan dan Pengelolaan Proyek Pengolahan Sampah menjadi energi listrik akan dimulai pada tanggal 6 November 2025. Badan Pengelola Investasi Danantara menyatakan proses tender Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola Proyek Pengolah Sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di 7 kota akan dimulai pada tanggal 6 November 2025 yang meliputi Bali, Bogor, Yogyakarta, Tangerang, Semarang, Medan, dan Bekasi. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir mengatakan, Danantara yang berperan sebagai salah satu penyuntik ekuitas waste to energy ini akan menyuntikkan 30% modal yang berasal dari Patriot Bond. Sementara 70%-nya lagi akan berasal dari pinjaman perbankan, baik itu perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Kita sudah sebut dari awal, kita akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya ke waste to energy. Berdasarkan catatan Danantara, hingga saat ini telah terdapat 24 perusahaan asing penyedia teknologi yang telah lolos seleksi untuk mengikuti tender sebagai mitra kerjasama Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola Proyek Pengolah Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penggunaan biodiesel 50% atau B50 akan bisa dilakukan pada semester 2 tahun 2026. Langkah ini untuk mengurangi impor solar dan tingkatkan nilai tambah kelapa sawit dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan, pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50. Akan berjalan pada semester 2 tahun 2026 mendatang. Saat ini pemerintah tengah melakukan tahap pengujian. Dengan adanya peningkatan dari B40 menjadi B50 ini dapat mendorong pengurangan jumlah impor BBM sehingga mampu menghemat devisa negara. Selain itu pemerintah juga akan memperhitungkan secara utuh keseluruhan peta kebutuhan dan ketersediaan bahan baku B50 yakni sawit. Mengingat sawit sendiri dimanfaatkan di berbagai sektor. Pemerintah memang merencanakan untuk menaikkan dari B40 ke B50. Tetapi itu sekarang kan masih pada tahap pengujian. Rencananya kalaupun nanti akan eksekusi pelaksanaannya B50 itu kemungkinan baru semester 2 tahun 2026. Semester kedua ya, jadi setelah Juni artinya. Tapi akan dilihat secara utuh tentang keseluruhan peta kebutuhan dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari Senin menghadap Presiden Prabowo Subianto bahas utang kereta cepat Wus. AHY menyebut pemerintah memastikan akan hadir usai menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat Wus. Sebelum menghadap Prabowo di Istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian serta Menteri Keuangan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita
carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan, saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Yang demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kereta cepat Wush. Bobi memastikan KCIC patuh dan taat kepada hukum. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek, ya. Tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari